Selamat pagi semuanya, kita kembali lagi di perkuliahan untuk minggu ketiga. Di kesempatan ini saya akan membahas terkait statistik yang akan kita gunakan dalam ilmu data. Jadi di sini kita akan langsung ya menggunakan Python dan kita belajar bagaimana gagasan-gagasan statistik itu kita implementasikan ke dalam Python. Jadi sebenarnya materi ini tuh ada di buku GRUS. Maaf ini salah ketik ya. Harusnya S GRUS 2019. Dan ini ada di bab 5 dari buku GRUS tentang statistik. Jadi di notebook ini sudah saya upload di GitHub. Jadi silakan dilihat GitHub-nya. Itu saya sudah perbaiki dari yang tahun lalu. Jadi saya sudah tambahkan beberapa notes terutama untuk teorem. Oh, bukan, itu yang nanti teman berikutnya tentang teorema Bayes. Jadi di sini saya sudah beberapa sudah saya lengkapi lagi. Harapannya nanti kalian, jadi untuk presentasi mungkin saya mengingatkan kembali. Jadi ketika presentasi nanti usahakan pahami materi saya, jangan membuat hal baru. Boleh membuat hal baru kalau materi saya sudah dipahami. Jadi silakan tambahkan misalnya lebih dalam, lebih luas itu silakan. Tapi pertama pahami dulu materi saya. Jangan sampai yang seperti kemarin vektor dan metrik materinya belum paham lalu mencoba mengaplikasikan ke hal yang lain yang akhirnya tidak sesuai harapan saya sebagai pengajar karena saya ingin kalian paham dari materi yang saya sampaikan. Oke, baik saya mulai. Jadi nanti kalau kalian ingin mengikuti kuliah ini atau video ini, buka notebook saya di GitHub di minggu kelima berjudul Chapter 5 Statistik. Nah, buka yang ini, lalu kalian bisa jalankan ya. Tapi mungkin ada beberapa masalah untuk menjalankan notebook ini. Kenapa? Karena kalian butuh library Panda sama Seaborn. Atau mungkin Pandanya sudah terinstall. Jadi nanti agak ada 3 library. Jadi mungkin kalau error, nanti dibaca errornya. Misalnya belum terinstall modulnya, itu kalian nanti tinggal install ya. Jadi kalian buka terminal view, lalu kalian open terminal, lalu dipilih PowerShell, bebas ya. Apanya? Untuk terminalnya bisa PowerShell atau Git Bash itu bisa. Nah, ini saya menggunakan PowerShell. Nanti kalian cek di sebelah kiri itu ada tulisan BIS. Maaf, ini kayak terlalu kecil ya. Saya besarkan lagi. Ya, maaf. Di sebelah kiri itu ada tulisan BIS. Berarti kalian sudah masuk ke dalam environment dari notebook, environment Python yang kalian gunakan. Nah, jadi nanti ini memastikan bahwa setiap kalian melakukan instalasi, kalian menginstal di dalam environment BIS. Jadi nanti kalian ketik pip install, contohnya di sini mungkin kalian nanti akan butuh NumPy, Matplotlib, silakan. Jadi yang Seaborn ya, ini buat plotting, terutama data statistik. Lalu mungkin Panda, kalian bisa langsung install tiga-tiganya. Pandas itu dikasih spasi itu langsung bisa. Dan Tabulate, itu bisa. Ingat, untuk menjalankan notebook ini, kalian harus mengcopy juga. Jadi untuk menjalankan notebook ini, kalian harus mengcopy folder Scratch. Dari GitHub saya itu ada folder Scratch, itu di copy juga. Jadi samakan posisinya dengan posisi notebooknya. Jadi notebook itu ada di luar folder Scratch. Karena nanti beberapa fungsi dari notebook chapter 5 ini akan mengambil fungsi di dalam Scratch. Jadi Scratch ini adalah modul yang dibuat menggunakan fungsi-fungsi di chapter sebelumnya. Ya itu sedikit penjelasan teknisnya, jadi silakan diikuti ya. Baik. Nah, mungkin ada perintah ini perintah, kalau misalnya kalian menemukan kesalahan di Scratch-nya, kalian bisa edit file Scratch-nya, nanti otomatis kalian nggak perlu restart notebook, kalian bisa jalankan langsung coding notebook-nya. Jadi ini perintah untuk auto reload. Jadi ketika ada perubahan di dalam modul Scratch ya, bukan notebook ini, itu kalian langsung bisa jalankan shell-nya. Ini tidak terlalu penting sebenarnya, ini lebih ke teknis untuk pengembangan notebook ini. Ini untuk plotting, jadi ukuran gambar plottingnya, ukurannya menggunakan font 16. Grid alpha ini adalah tingkat apa ya, brightness-nya gitu.
atau sebenarnya transparansinya. Jadi saya ingin nanti ada grid, garis-garis gridnya itu agak sedikit transparan, jadi tidak mengganggu gambar yang digunakan. Ini tidak perlu kalian jelaskan nanti kalau presentasi, karena ini hanya bagian teknis. Jadi kalian cukup jelaskan sesuai topik yang sudah saya tentukan di dalam pembagian topik di Excel, di Google Sheet ya, maaf. Baik, sebelum masuk, di sini kita akan menggunakan 3 buah data. Sebenarnya cuma ada 2 data. Jadi ini data yang pertama adalah data number of friends. Jadi dilakukan survei terhadap orang, lalu kita tanya ada berapa teman yang kalian punya gitu, dalam satu kumpulan orang. Nah, ini adalah datanya, number of friends. Ya, ada orang menjawab, oh teman saya 100, teman saya 49, terus sampai di data ada yang temannya 1. Jadi ini semua kemungkinan pertemanan dalam suatu kelompok grup. Kita namakan kelompok grup itu data scienter ya. Kalau nggak salah di bukunya Grusz itu dinamakan data scienter. Tapi di sini saya tulis a collection of the number of friends from 204 people. Jadi dari 204 orang. Kemudian saya juga punya data berapa menit per hari yang dihabiskan user mengunjungi situs data scienter. Ini juga dari buku Grusz ya. Jadi ada yang 1 menit mengunjungi, ada yang 68 menit,77, 68,77 menit, demikian seterusnya sebanyak 204. Jadi ini sebenarnya data ini berpasangan ya. Data yang number of friend misalnya yang 100 mengakses website data center tuh hanya 1 menit per harinya. Terus yang teman yang 49 mengakses 68 seperti itu. Nanti kita akan gunakan data pasangan itu untuk kasus yang lain. Tapi di sini kita akan gunakan satu-satu data ini untuk menjelaskan konsep-konsep di dalam statistik. Jadi sebenarnya ini hanya review ya. Mungkin beberapa dari kalian sudah paham tentang konsep statistik mean atau standar deviasi, korelasi, tapi mungkin ada sedikit subtlety. Subtlety itu sedikit kerumitan yang mungkin belum dijelaskan, mungkin ya, belum dijelaskan di perkuliahan kalian sebelumnya. Karena saya melihat kemarin presentasi masih banyak hal-hal dasar yang masih belum dipahami. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, di sini kita akan menggunakan data dari number of friends tadi. Kita akan buat plot histogram. Jadi perlu dibedakan ya antara histogram dan bar plot. Kita pakai histogram karena kita tahu, ya sebenarnya ini bar plot sih. Kita bisa urutkan nomor dari orangnya. Tapi kalau nanti datanya kategori, contohnya seperti misalnya kita ada survei ke mahasiswa, kemudian survei konsumsi bahan makan. Misalnya ada berapa mahasiswa yang mengkonsumsi ikan, ada berapa mahasiswa yang mengkonsumsi sayur, lalu kita plot itu menggunakan bar plot ya per kategori. Tapi kalau kita ingin pisah, ada interval. Jadi menggunakan numerik sumbu X-nya, itu kita menggunakan histogram. Nah, di sini kita menggunakan histogram, kenapa? Karena kita bisa urutkan tadi 204 orang itu, orang pertama kita kasih nomor 1, orang kedua kasih nomor 2, gitu seterusnya. Jadi kita kasih intervalnya itu satu bilangan bulat untuk setiap orang. Tapi sebenarnya ini bar plot ya, cuma karena untuk memudahkan. Oh maaf ya, ini benar bar plot. Jadi saya salah ya. Jadi ini tidak menggunakan histogram, maaf. Saya koreksi lagi. Jadi kita menggunakan bar plot karena datanya kategori orang tadi kita tidak menggunakan interval ya. Jadi kita menggunakan kategori. Kategori pertama adalah orang pertama itu temannya berapa, kategori kedua temannya berapa. Maaf, jadi saya koreksi lagi. Ya saya kurang fokus. Oke, jadi kita menggunakan bar karena datanya kategori. Saya hampir lupa di sini ditulis bar ya. Baik, kemudian seperti biasa. Jadi kalau menggunakan plotting di dalam Python, menggunakan matplotlib ya, kita harus membuat namanya object figure sama aksis. Jadi kita panggil fungsi plt.subplot. Ini akan membuat banyak aksis di dalam satu figur. Jadi sebenarnya gambar di dalam Python itu terdiri dari satu figur. Sebenarnya ini kalian tidak perlu memahami ya. Jadi tapi akan saya sampaikan. Jadi bagaimana menggambar di Python. Kita akan ciptakan dulu, kita buat dulu figur. Kemudian di dalam figur kita taruh aksis.
Nah, di dalam figur itu kita bisa taruh banyak aksis. Jadi akhirnya ada banyak subplot gitu. Jadi misalnya ada 4 aksis, ada 4 plot itu dalam satu figur itu bisa. Nah, itulah subplot. Jadi kita membuat plot yang terdiri dari subplot. Nah, di sini saya hanya terdiri dari satu aksis, tapi nanti bisa ditambahin sampai 3, 5, bebas gitu. Ini ukurannya 10 lebar, tingginya 3. Saya lupa satuannya mungkin poin atau inci ya. Nah, nanti keluaran dari fungsi ini tuh adalah dua variabel. Variabel elemen pertama adalah figure, elemen kedua adalah aksis. Tapi di sini saya penulisannya disingkat. Nah, kemudian masih ingat di pertemuan sebelumnya kita ada suatu fungsi namanya counter. Counter ini inputannya adalah list. Jadi kalau kita masukkan list, dia akan menghitung secara otomatis ada berapa banyak kemunculan angka yang sama. Jadi contohnya tadi data number of friends. Jadi kita bisa dapatkan secara otomatis tanpa buat algoritma lagi. Angka 1 ini muncul berapa kali dan nanti akan dibuat dalam bentuk dictionary object, dictionary object. Jadi 1.2 berapa kali dia muncul. Nah, itu counter itu memudahkan kita menghitung friends count. Ada berapa? Oh, maaf. Jadi untuk ada berapa orang, jadi ada berapa orang yang memiliki teman satu. Jadi itu friend count. Terus ada berapa orang yang memiliki teman 10. Terus itu dihitung semua seperti itu. Ya, benar ya. Iya, benar. Nah, kemudian kita udah tahu nih. Jadi misalnya teman. Oh, sepertinya saya perlu koreksi lagi. Ya, yang kita plot itu jadi gini. Sumbu X-nya bukan orang tadi, bukan orang satu, orang kedua, orang ketiga, maaf, koreksi lagi. Jadi sumbu X-nya adalah kalau jumlah temannya sekian, ada berapa orang yang memiliki teman sejumlah sekian. Jadi misalnya temannya 2, ada berapa orang, itu kita plot dalam bentuk histogram. Nah, cara ngeplotnya gimana? Pertama kita buat semua kemungkinan nilai jumlah temannya. Kalau kita lihat di sini kan maksimumnya adalah 100 ya. 100 minimal 1. Nah, itu bisa kita buat menggunakan range. Jadi range ini otomatis akan buat jumlah teman dari 0 sampai 100. Ingat, range itu dia eksklusif pada endpoint. Jadi XS ini akan berisi data dari 0, 1, 2, 3 sampai 100. Kurang dari batasnya. Kurang 1 dari batasnya. Kemudian dari sini kita menggunakan list comprehension, seperti yang kalian telah pelajari di minggu sebelumnya. Jadi untuk setiap XS, jadi untuk setiap X di dalam X, jadi cara bacanya itu dari for-nya ya. For X in XS, untuk setiap X. Jadi untuk setiap elemen X di dalam XS, jadi dalam XS itu ada apa aja? 0, 1, 2, 3, dan terusnya sampai 100. Jadi untuk setiap itu, jadi 0 untuk 0 kita masukkan. 0 friends count-nya berapa? Kita ingat, friends count ini dictionary, maka kita bisa akses menggunakan kurung siku atau kurung kotak ya. Saya suka nyebutnya kurung kotak karena dalam bahasa Inggrisnya square bracket. Tapi di Indonesia mungkin nyebutnya kurung siku. Gitu. Nah, ini kurung kotak, jadi masukkan X-nya ke dalam sini. Ingat, ini memanggil dictionary, jadi X di sini adalah key-nya, maka yang keluar adalah friends count-nya adalah value. Jadi YS ini adalah berapa banyak orang yang memiliki teman sekian. Oke, kita sudah punya XS, kita punya YS, sudah panggil aksisnya. Di dalam aksis ini ada banyak sekali fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan untuk plotting. Kita masukkan saja XS, masukkan YS, jadi berpasangan ya. Ingat, jumlah elemen XS dan YS itu harus sama. Kalau nggak sama, kita nggak bisa ngeplot. Keluarnya error nanti. Apa the number of element is not same is gitu, jadi nggak sama gitu. Itu apa error yang akan muncul kalau XS dan YS-nya tidak memiliki jumlah elemen yang sama. Ya, kalian bisa menggunakan histogram, cuma menurut saya kurang pas karena histogram kalau datanya numerik, kalau kita ingin bagi berdasarkan interval. Tapi di sini kita gunakan bar. Nah, ini mungkin oh ya, sama juga ya di dalam bukunya Grus itu menggunakan bar. Saya nggak tahu dulu, mungkin saya mencoba menggunakan histogram karena mungkin saya tidak mengerti perbedaan bar dan histogram ya. Karena bar untuk categorical data, histogram untuk numerical data. Setelah itu kita set labelnya X dan Y, kemudian title, kemudian ya kalian bisa aktifkan grid-nya. Grid ini kalau kalian ini saya aktifkan. Oh, mungkin saya belum running ya. Jadi kalian bisa daripada kalian scroll ke atas, kalian bisa klik di sini ya. Itu
akan running bagian yang atas. Ditunggu sampai ada garis birunya selesai. Jadi ini mungkin kalau saya buka gridnya. Nah, itu grid itu bagian putih. Mungkin tidak kelihatan ya di dalam. Saya nggak tahu, mungkin di video mungkin kelihatan. Ada garis putih. Abu-abu lah, transparan gitu. Itu gridnya. Itu bisa kalian off. Jadi polos seperti ini. Jadi ini histogramnya. Kita lihat di sini mayoritas orang-orang itu memiliki jumlah teman itu antara 1 sampai 20. Sangat jarang sekali orang yang memiliki pertemanan sampai 10 atau sangat jarang sekali 100. Itu amat-amat. Mungkin dia influencer. Jadi pada umumnya temannya 1, 2, ini paling banyak 5. Jadi mengerucut di sini. Ya ini sebenarnya bukan histogram ya. Ini harusnya bar plot of friend count gitu. Tapi nggak apa-apa. Mungkin Grus punya pandangan sendiri. Kalau saya pribadi supaya konsisten harusnya ini menggunakan histogram, maka di sini juga histogram. Cuma karena jadi datanya juga bisa dipandang sebagai histogram sih. Cuma kalian harus specify lebar intervalnya. Ya mungkin nanti kan datanya jatuh di dalam interval itu akan dihitung secara otomatis. Tapi untuk kali ini simpel aja, kita menggunakan bar plot. Jadi mungkin bisa saya ganti aja ya, bar plot of friends count. Jadi mungkin lebih representatif fungsi yang digunakan untuk plotting dengan nama plotnya. Oke, jadi kita bisa belajar banyak hal. Cuma dari plot kita nggak bisa belajar secara kuantitatif, tapi secara kualitatif. Oh, jumlah temannya di situ. Cuma kalau ditanya rata-rata berapa gitu. Rata-rata pertemanan itu berapa? Mungkin apalagi sebarannya, distribusinya. Jadi banyak pertanyaannya. Jadi mungkin kalau plot masih kurang. Nah, di situ ya di sini jelasin kan, it is not enough just to present the above chart without the following statistic. Jadi statistik itu adalah bisa dibilang tambahan kuantitas-kuantitas untuk bisa menjelaskan tentang data itu. Ada banyak ukuran. Jadi contohnya jumlah titiknya ada berapa. Itu bisa menggunakan fungsi dari length panjang. Jadi kita tahu bahwa panjangnya 204 ya. Kemudian kita bisa hitung largest value, smallest value, pakai max and min. Kalian juga bisa pakai NumPy ya, np.max, np.min itu bisa. Jelas, maksimal 100, minimum 1. Nah, kemudian untuk kita juga bisa urutkan datanya. Kita tahu datanya sudah urut. Atau kadang nanti mungkin datanya belum urut. Itu kita perlu urutkan. Kenapa kita perlu urutkan? Karena mungkin kita ingin dapetin angka paling kecil atau paling besar. Jadi, selain menggunakan max dan min, kita bisa menggunakan teknik lain. Urutkan dulu, kita bisa dapatkan min dan max. Kelebihan kita menggunakan sorting, kita bisa dapatkan mediannya. Kita bisa dapatkan apa lagi? Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4, seperti itu. Jadi itu kelebihan menggunakan sorting. Jadi sekali jalan kita dapat statistik lebih banyak. Jadi kita nggak perlu hanya menghitung max saja atau min. Jadi contohnya di sini kita sorting menggunakan fungsi sort. Ini bawaan dari Python ya. Jadi len, max, min, sort itu sudah bawaan dari Python. Kalian nggak perlu menginstal apapun. Nah, kemudian setelah sorting, kita bisa ingat sorting itu dari kecil ke besar. From the smallest to the largest, kita ambil nilai terkecil itu dengan menggunakan indeks 0. Indeks pertama. Ingat, Python indeksnya dari 0. Kalau ngambil indeks terakhir berapa? Min 1. Jadi kita nggak perlu pusing, ukurannya berapa ya? Kita langsung ingat, oh indeks terakhir adalah min 1. Kita juga bisa ambil second smallest, jadi indeks kedua, atau second largest value. Kita ambil dengan min 2. Jadi kita bisa mundur ya, min 1, min 2, min 3, terus sampai min 204. 204 ya itu karena kita tahu panjangnya 204, berarti min 204 adalah indeks pertama. Itu cuma permainan indeksnya. Jadi ingat, yang perlu diingat adalah indeks awal 0, indeks terakhir min 1. Habis itu kalian arahkan, kalau naik berarti ke kanan, kalau negatif makin besar negatifnya berarti ke kiri. Itu dia cukup, kita hanya tahu berapa banyak data, lalu largest and smallest-nya berapa. Kita juga perlu
lagi yang namanya central tendency. Jadi kecenderungan data ini tuh ada di nilai berapa. Itu yang kita sebut sebagai rata-rata. Jadi konsep ini mungkin sudah kalian pahami, sudah kalian pelajari sejak SD, mungkin SMA, diulang lagi mungkin dengan rumus notasi sum, mungkin di SD masih menggunakan jumlahkan semua lalu dibagi jumlah data, lalu mungkin SMP atau SMA kita menggunakan notasi sum. Nah, di sini kita implementasikan ke dalam fungsi Python. Sebenarnya sudah ada fungsi np.min ya menggunakan numpy. Cuma di sini kita akan belajar implementasi. Jadi ingat Python function itu ditulis menggunakan kata def, kemudian nama functionnya gunakan nama yang eksplisit. Di sini saya menggunakan kata min yang berarti rata-rata. Kalau ingat argumennya, perlu ingat kembali di sini kita menggunakan typing. Jadi ada formatnya. Jadi ketika kita input, kalau mungkin formatnya nggak sesuai, ya mungkin dia menolak. Tapi ini untuk dokumentasi, untuk ngebiasakan kalian paham, oh inputnya ini berarti formatnya list. Jadi untuk memberikan tambahan format itu menggunakan kata titik dua, menggunakan tanda titik dua. List, jadi kita tahu nanti rata-rata itu kan menghitung banyak data, banyak elemen ya. Elemen itu bisa kita nyatakan, banyak elemen itu bisa kita nyatakan dalam list. Dan kita elemen itu kita nggak batasi integer, kita bisa gunakan float atau desimal. Jadi kita gunakan, kita panggil list. List ini sebenarnya adalah import dari ini ya, modul typing di atas. Typing ini lalu import data type namanya list. Ingat, ini hanyalah typing saja ya. Jadi nggak terlalu signifikan. Kalian sebenarnya bisa hapus. Cuma ini untuk best practice. Misalnya nanti kalian belajar namanya TypeScript, bahasa pemrograman yang cukup populer, atau bahasa pemrograman lain yang butuh spesifikasi type itu membantu. Dan membiasakan juga bahwa oh input datanya itu adalah list dengan elemennya adalah bilangan desimal float. Lalu ada di sini ada panah, des lebih besar atau min, terus tanda lebih besar tuh mewakili tanda panah. Itu kita kasih di sini outputnya adalah bilangan desimal karena kita tahu rata-rata dari suatu bilangan-bilangan desimal adalah bilangan desimal juga. Bagaimana cara menghitungnya? Ya sudah, kita menggunakan fungsi bawaan. Jadi di dalam Python ada perintah namanya sum. Itu akan menghitung. Jadi inputnya list, masukkan list ke dalam fungsi sum, maka keluarnya adalah jumlah, kemudian tinggal dibagi dengan panjang dari datanya. Sangat simpel sekali, kita tes dari data number of friends. Itu kita dapatkan rata-rata jumlah teman itu 7,33. Jadi kalau kita lihat di grafiknya, ya di sekitaran sini ya, ini 10, ya di sekitaran sini, 7,33. Oke. Nah, kemudian tidak cukup ya, kita hanya mengkaji rata-rata. Kenapa? Jadi rata-rata sebenarnya punya banyak masalah. Misalnya kita ganti satu data. Nah, itu rata-rata sangat sensitif terhadap perubahan data. Karena dia bergantung dengan data. Karena kita jumlahkan. Kalau ada satu data kita ubah jadi lebih besar, maka rata-ratanya naik. Nah, itu sedikit bias. Makanya misalnya kalau orang melaporkan rata-rata, dia laporkan dengan standar deviasinya juga. Supaya seberapa tahu sebaran datanya ini seperti apa. Nanti akan kita jelaskan di dalam bagian sebaran data. Nah, ada central tendency lain atau kuantitas statistik lain yang digunakan untuk melihat pusat data, central tendency. Jadi kecenderungan pusatnya ini di mana? Itu adalah median. Median ini tidak terlalu sensitif, jadi kita misalnya ubah satu elemen, dia masih tetap median. Karena median itu mengambil nilainya dari elemen di tengah itu. Jadi misalnya elemen di sebelahnya atau sebelahnya nomor 4 ke kanan, misalnya datanya ada 100, sebelahnya nomor 4 ke kanan, kita ubah, itu nggak akan pengaruh ke nilai mediannya. Karena median mengambil nilai di situ, kalau ganjil kita ambil tengahnya, kalau ada genap kita ambil tengah-tengahnya. Bagaimana rumusnya? Oke, jadi di sini rumusnya ada dua ya, menghitung median untuk ganjil dan untuk median untuk jumlah elemennya genap. Masih sama, inputnya list dengan elemen bertipe desimal. Kemudian diingat, di sini ada tanda underscore ya. Kenapa? Takutnya nanti bentrok dengan fungsi bawaan dari numpy. Karena dari numpy ada juga fungsi namanya median. Jadi untuk menghindari bentrok seperti itu, kita tambahkan underscore biasanya depannya. Ini cuma apa?
tambahan ya. Jadi sebenarnya kalian tulis median underscore odd itu boleh, median underscore even itu boleh. Bagaimana kalau dia ganjil? Ya sudah, kita bagi, ingat di Python itu ada namanya operator double slash, artinya melakukan pembagian integer. Integer division tuh maksudnya gimana? Misalnya kalian punya angka 3 double slash 2, maka hasilnya adalah 1, bukan 1,5. Jadi akan mencari bilangan bulat terdekat. Nah, misalnya kalian bagi 1 double slash 2, maka hasilnya 0. Karena kalau misalnya hasilnya 1, outputnya kan dia kan dibagi dari 1. Ya. Kalau 2 sama dengan 1 dibagi 2 sama dengan 1, nggak bisa. Sebenarnya meskipun kita tahu 1 dibagi 2 setengah 0,5. Nah, bilangan bulat ke bawah ya, terdekat itu adalah 0. Maka 1 double slash 2, 0. Sama, karena kita tahu dia ada 204. Kalau misalnya dia ganjil, misalnya 5. Kalau misalnya dia ada 5, maka 5 dibagi 2 berapa? 5 dibagi 2, 2. 5 dibagi 5 double slash 2, maka hasilnya adalah 2. Bukan 2,5, karena dia pembagian bilangan bulat. Bukan juga 3, karena 3 dikali 2, 6. 6 lebih besar dari 5. Jadi paling dekat adalah 2. 2 kali 2, 4. 4 masih kurang dari 5, jadi masih diperbolehkan. Nah, karena hasilnya 2, ingat, indeks Python itu dari 0. Maka 2 ini, indeks tadi itu ada di tengah. Karena 5 elemen, berarti 0, 1, 2, 3, 4. Maka 2-nya ada di tengah. Nah, bagaimana kalau jumlah elemennya bulat? Jadi pertama kita sorting dulu. Oke, ini kayaknya sepertinya ada yang masalah saya. Ini harusnya ada sorting ya. Jadi, maaf. Ya, ini harusnya di sorting dulu yang odd ini. Oh, tapi saya nggak baca ini ya. Dia di sorting dulu, nanti sortingnya kan inputnya list nih. Kemudian baru diakses indeksnya dengan, jadi ini agak sedikit ribet ya. Jadi satu. Fungsinya jadi satu baris. Jadi sering banyak di dalam, nanti kalau kalian lihat coding orang tentang terkait data science, itu pasti codingnya dibuat seringkas mungkin. Jadi cara bacanya kayak gini ya Pak. Dia akan menghasilkan hasil sortingan dari XS diurutin dulu dari kecil ke terbesar. Kemudian kita indexing ke elemen di tengah. Gimana caranya? Kita hitung dulu panjang elemennya, panjang listnya, atau berapa jumlah elemennya dengan menggunakan perintah len. Kemudian kita menggunakan pembagian integer, yaitu 12 ini 2. Maka kita dapatkan indeks di tengah, lalu kita akses indeks di tengah dari XS yang sudah disorting. Seperti itu. Nah, bagaimana untuk yang even? Kita sorting dulu. Ya, ini kenapa kok nggak dibikin satu, Pak? Ya, sebenarnya bisa dibikin satu baris. Cuma, mungkin karena nanti terlalu panjang, tidak sesimpel yang odd, maka dia pecah-pecah dulu. Pertama, kita urutkan, simpan dalam variabel sort underscore xs. Kemudian kita cari midpoint. Ini mungkin midpoint height ya. Ya, midpoint yang lebih besar height ini. Jadi misalnya kalau kita punya elemennya ganjil, misalnya ada 6. Nah, saya mau dapatkan indeks yang 6 ya, berarti kan indeksnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saya mau dapatkan indeks yang 2 dan 3. Jadi, 2 dan 3 saya dapatkan, kemudian saya akses elemennya lalu bagi 2, karena jumlahnya genap. Jadi kalau kita lihat di sini adalah proses menghitung median yang jumlah datanya genap. Oke, setelah dapat itu, maka kita bisa gabungkan ini, sehingga kita, jadi gini, di dalam Python itu kita buat fungsinya tuh kecil-kecil, lalu kita gabung dalam fungsi besar. Jadi ya kita bisa nulis fungsi langsung untuk semua kasus, tapi paling enak kita kecil-kecil dulu. Oh, untuk kasus yang jumlah datanya genap, untuk kasus yang jumlah datanya ganjil. Lalu kita gabungkan untuk median dengan jumlah data genap atau ganjil. Nah, caranya gimana? Di sini menggunakan list comprehension ya. Jadi, oh bukan, ini menggunakan if else tapi satu baris. Jadi kita masukkan v-nya. Sebenarnya namakan xs boleh. Di sini namakan v. Lalu kemudian kita cek. Jadi untuk membaca perintah seperti ini gimana? Jadi if, bacanya dari if dulu ya. If panjang dari v itu habis dibagi 2. Jadi ini operasi modulo ya. Modulo itu artinya sisa baginya berapa? 0 kah atau kurang dari bilangan pembaginya. Jadi misalnya kita bagi dengan 2 itu 0, artinya dia ada
elemennya berjumlah genap, maka kalau ini benar, maka jalankan yang sebelah kiri. Underscore median even kita jalankan dengan input v. Tetapi kalau ini salah, makanya di sini ada else, ini ganjil. Jadi ini kalau salah kan berarti v-nya berjumlah ganjil, maka yang dijalankan adalah underscore median underscore out dengan input v sini. Jadi sangat simpel ya, jadi nggak terlalu ribet. Nah, itu penting ya latihan bagaimana konsep matematika yang kalian pahami ditranslasikan ke dalam coding. Kalau kalian bisa menguasai itu, kalian menurut saya bisa melakukan banyak hal lah. Gitu. Jadi hampir semua masalah yang kalian temui nanti bisa dijadikan coding, bisa divisualisasi, dan membantu hidup kalian ya. Misalnya repetition, jadi masalah itu muncul berkali-kali, kalian tahu ada algoritmanya, kalian bisa tinggalkan ke dalam komputer, dan komputer yang mengerjakan. Jadi itu penting melakukan translasi hal-hal yang repetitif, contohnya plotting, atau olah data, dan sebagainya. Nah, kemudian saya tes, masih ingat penggunaan fungsi assert, jadi untuk mengecek apakah coding saya udah, ini seperti testing ya, apakah coding saya sudah benar penulisannya, logikanya, itu bisa menggunakan assert. Nah, di sini adalah test case-nya kita yang buat sendiri ya, jadi sebenarnya kalian bisa sendiri buat test case ini, yang penting kalian tahu nilai yang benar berapa. Jadi saya inputkan 1, 10, 2, 9, 5, mediannya adalah 5. Jadi kalau diurutkan kan 5 ini ada di tengah. Kalau ganjil, oh ini ganjil ya, ini kalau genap, kita cek dengan antara 2 dan 9 dibagi 2. Oke, jadi seperti itu. Untuk saya running dulu ya, ini saya belum running dari atas. Nah, ini saya running. Ini nggak saya print, jadi silakan kalian misalnya explore lagi, dicek benar nggak, atau menggunakan assert gitu bisa. Saya ada tambahan assert, oh nggak ada. Ini bisa misalnya, ini udah benar nggak, tambah di sini assert, second underscore largest underscore value berapa. Oke, kemudian min, median. Oke, ini bisa dites juga, median dari number underscore friend, data yang kita punya adalah 6. Jadi, ini data di tengahnya ya. Jumlah teman 6 orang. Kita lihat, ternyata median dan min beda jelas. 7,33, mediannya 6. Jadi, median ini nggak terlalu pengaruh kalau kalian ubah-ubah datanya. Jadi, di sini saya jelaskan ada note, min is very sensitive to the change of each value in the given data. For example, if the friendliest user, the user who is 100 friends, change the number of friends from 100 to 200, the min will rise to 7.82. Tapi sebaliknya, enggak, ini kalau median, oh saya nggak ada, ini tentang min ya. This change will not make the median rising ya. Kalau ini kita terapkan pengubahan data ini ke dalam perhitungan median, ini nggak akan mengubah apapun. We can conclude any outlier will also change significantly to the mean. Jadi kalau ada data yang tiba-tiba outlier, tiba-tiba data kalian ada yang nyeleneh, itu rata-ratanya akan bergeser cukup jauh. Nah ini jadi masalah ya, mengapa ada rata-rata itu bukan suatu ukuran yang pas. Misalnya rata-rata kekayaan orang Indonesia, ternyata kalau banyak orang, bukan banyak ya, ternyata ada suatu orang kaya banget, terus mayoritas tuh nggak punya uang. Akhirnya kelihatannya, negara ini kaya ya. Padahal sebenarnya gara-gara ada satu orang yang kaya banget. Atau sama di kelas ya. Misalnya di kelas, rata-rata nilainya ternyata jelek semua, tapi ada satu orang nilainya perfect gitu. Akhirnya rata-rata nilainya naik. Makanya informasi nilai rata-rata itu bisa dibilang agak sedikit bias. Condong ke salah satu sisi. Bias itu condong ke salah satu sisi. Nah, ini contohnya yang terkenal dulu di 1980, jurusan yang terkenal di kampus North Carolina dengan gaji rata-rata gaji tertinggi, gaji masuk tertinggi, itu adalah jurusan geografi. Kan aneh gitu, kok bisa geografi? Padahal sebenarnya jurusan yang gaji tertinggi itu kan kayak bank, 1990 IT belum tinggi, bank atau hukum, karena pengacara atau dokter. Tapi mungkin bank ya. Tapi kenapa geografi? Nah, penyebabnya ternyata ada satu lulusan, yaitu Michael Jordan. Jadi Michael Jordan itu lulusan dari jurusan geografi. Yang tahu gajinya mungkin tinggi banget ya, karena zaman itu Michael Jordan itu kayak juara dunia di basket lah. Jadi akhirnya mengubah pengambilan kesimpulan. Oh, jadi jurusan paling top adalah geografi. Padahal itu sebenarnya karena datanya nggak tepat. Atau
ya, datanya tepat, tapi pengambilan statistiknya kurang tepat. Makanya bisa dibilang, saya lupa ya jadi kebohongan terbesar itu ada 3 kebohongan ya. Kebohongan itu sendiri, lalu kebohongan yang white lies gitu. Lalu yang ketiga adalah statistik. Karena statistik itu kita hanya mengambil sampling ya. Kalau tahu kebenarannya, kita harus ambil semua data itu. Kita nggak boleh sampling. Tapi ya seperti itu. Statistik itu sebenarnya tidak 100% jawabannya sesuai dengan realitas keadaan. Dia hanya melihat secara statistik. Melihat aproksimasi. Jadi kalau misalnya bilang statistik, kita bicara dengan datanya statistik, itu masih bisa dipertanyakan terkait data itu. Pengambilan datanya benar tak, pengambilan kesimpulannya benar tak gitu. Kadang beberapa orang masih mengambil kesimpulannya salah. Seperti ini contohnya. Hanya menggunakan min saja itu berbahaya karena ada outlier, data-data yang sangat-sangat berbeda dengan data pada umumnya, itu akan mengakibatkan rata-ratanya bergeser jauh. Jadi penting menentukan central tendency mana yang akan kalian gunakan. Tapi di sini kita belajar, ya saya menjelaskan sedikit tentang statistik, tapi di sini kita lebih belajar gimana melihat ini semua dibuat dalam Python. Lalu berikutnya di sini ada penjelasan mengenai generalization dari median, yaitu quantile. Ya quantile mungkin ngajiannya, mungkin saya kuantil atau bahasa Indonesianya. Kuartil, maaf. Kuartil pakai R. Nah, itu kita bisa hitung kuartil. Jadi kita inputnya ada 2, yaitu data itu dan percentage-nya. Jadi bisa kita kuartil, maaf, ini quantile. Kalau kuartil itu 4 ya, kan dari kata quart. Tapi kalau quantile itu lebih ke persen kayaknya. Kalau nggak salah persen ya. Iya ya, persen, quantile. Jadi generalization nomin, which represent the value under which certain percentile of the data lies. Jadi mungkin saya tambahin catatannya ya. Ini dari bukunya Gus ya. Jadi kalian silakan cari bukunya dan silakan dibaca. Quantile represents the value under which a certain percentile of the data lies. Jadi ini adalah suatu posisi dari data yang berdasarkan persen. Misalnya 1% dari data itu ada di mana? Ada di elemen keberapa? Gitu. Makanya di sini butuh inputan namanya P persen. Ingat inputannya dari, oh ya di sini ternyata udah dibatasi dari 0 sampai 100%. 100% itu 1, 20% 0,2 gitu. Jadi kalian inputkan 0 antara 0 sampai 1. Nah, kita lihat di sini ini adalah kuartil. Kuartil ya. Kuartilnya ya. Ya kuartilnya. Jadi Q1, Q2, Q3, Q4. Itu bisa kita akses dengan number of friends, kemudian diisi dengan persen dari, maaf ini benar nggak ya? 10. Oh, salah saya. Iya ya, salah saya. Ini per 10-nya. Ini Q1, ini Q3, ini 90 bukan Q4 ini, maaf. Sebentar, Q1, Q2, Q3. Benar nggak sih? Benar saya. Q1, Q2, Q3. Sebentar. Split of the lowest 20 form data from the highest ya. 25. Ya sampai Q3 ya. Maaf, Q4 nggak ada. Salah saya. Q1, Q2, Q3. Karena dia membagi 4 data. Oke. Nah, itu berikutnya tentang quantile. Jadi perumpamaan dari median. Median hanya mencari nilai tengah, quantile mencari semua pembagian datanya setelah diurutkan ya. Nah, ini kalau kita lihat fungsinya, kita kalikan P dengan ini persen ya, dari panjang datanya berapa. Kemudian ambil integernya, karena kita akan menggunakan ini sebagai indeks. Ingat, indeks dalam list harus bilangan bulat. Mengapa di sini ditulis integer, artinya diubah dari desimal. Karena bisa jadi ini, maaf ini saya. Karena bisa jadi ini bernilai desimal, maka harus dinyatakan dalam integer atau bilangan bulat. Oke, saya running dulu. Ini sudah. Ini saya oke. Terus sama juga dicek.
Jadi sebenarnya hasilnya ini dari mana Pak? 13913 dari ya kita urutkan manual lalu kita taruh di situ nilai yang sebenarnya. Ada juga central tendensialnya atau modus ya, mode di sini mode. Caranya gimana? Adalah nilai yang sering muncul. Since there might be more than one mode. Jadi bisa jadi mode itu bisa ada 4, 5 gitu. Jadi nggak harus satu ini. Makanya di sini menggunakan counter. Karena counter menghitung berapa sering muncul data ini. Jadi tinggal count, ini formatnya dictionary, kemudian cari nilai max-nya. Ingat, kita ambil value-nya saja, key-nya nggak usah kita ambil. Akhirnya kita punya max count. Jadi jumlah orang paling banyak dengan teman sekian. Untuk semua jumlah temannya. Jadi ada, ingat bar plot yang di atas, sumbu X adalah jumlah teman, terus berapa orang yang memiliki jumlah teman sekian. Nah, itu kita cari yang maksimum berapa orang maksimumnya gitu. Maksimum berapa orang. Diberikan jumlah, benar ya, jumlah orangnya. Oh maaf, jumlah temannya. Jadi kita cari jumlah teman ini paling munculnya berapa angkanya. Oke, setelah dapat max, kita scan satu-satu. Jadi counts item, ingat ini dictionary, maka itemnya adalah keluarannya key sama value-nya. Jadi X underscore ini adalah jumlah teman, count-nya ini adalah berapa orang dengan jumlah teman XI. Oke, lalu kita ambil XI tadi, jumlah teman, karena itu yang kita cari. Kita kumpulkan ke dalam list ini jika count ini, value ini, nilainya setara dengan max count. Jadi kalau sama, kita tuliskan. Tapi kalau enggak, kita skip. Akhirnya kita dapatkan, oh belum ya. Jadi di sini kalau kita jalankan dengan number of friends, itu kita dapatkan jumlah teman yang sering muncul adalah 1 dan 6 teman. Jadi kebanyakan dari orang-orang tadi yang kita survei memiliki teman 1 atau 6. Seperti itu. Di sini kita menggunakan set ya, himpunan. Jadi pertama kita jalankan mode, masukkan fungsinya, kemudian kita jadikan itu set. Kenapa? Karena kita ingin membandingkan dua bilangan ini. Sebenarnya kalau kita tahu urutannya 1 dan 6, oke, kita menggunakan list bisa. Tapi karena kita nggak tahu urutannya, kita gunakan set saja. Jadi misalnya ada data yang kembar, dia akan, atau bukan, ordernya nggak masalah ya. Ingat set itu disimpan immutable. Jadi set itu kayak, ya set itu kita nggak bisa ganti ya. Karena kita nggak tahu indeksnya. Indeksnya nggak diberikan. Sebenarnya bukan nggak tahu ya, tapi akses untuk indeksnya itu kita tinggal diberikan. Ya, silakan dilihat lagi tentang set, tapi intinya set itu adalah suatu kumpulan data di mana tidak ada data duplicate atau data kembar. Jadi semua elemen di situ, bukan data, semua elemen di situ adalah unik. Artinya tidak ada elemen yang memiliki nilai yang sama. Misalnya 1,1 itu nggak bisa, harusnya 1 saja. Oke, itu central tendency. Berikutnya adalah dispersi. Jadi untuk melihat seberapa tersebarnya data yang kita punya. Baik, saya minum dulu. Nah, berikutnya dispersi. Nah, dispersi ini ya menghitung seberapa menyebarkah data yang kita punya. Dispersi yang pertama adalah range. Jadi nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Jadi range-nya berapa? Berapa lebarnya ya? Jangkauan sih, bukan lebar. Jangkauannya berapa? Range. Itu di sini menggunakan fungsi data range. Ingat, range di sini berbeda dengan range di dalam fungsi Python. Makanya di sini tulis range already means something in Python. So we'll use different name. Namanya data underscore range. Karena sudah dimiliki fungsi itu di Python. Kita tahu range-nya adalah 99 karena kita tahu maksimum 100, minimum 1 dikurangi 99. Sederhana ya. Oke, saya jalankan. Nah, kemudian ini ya ada beberapa dispersion yang lain yaitu variance, variasi. Artinya seberapa jauh titik itu dengan nilai rata-ratanya.
Pertama, apa yang perlu kita hitung adalah deviasi. Deviasi itu adalah selisih data dengan rata-ratanya. Jadi kita gunakan fungsi yang sudah kita bikin di atas ya. Jadi ingat di sini ketika kita menghitung deviasi dari rata-rata, di sini menggunakan kata DE, kita butuh input sama, input data, lalu outputnya ingat berbeda ya. Outputnya adalah elemen-elemen yang sudah kita kurangi dengan rata-ratanya. Jadi nanti kalau misalnya rata-rata itu ada nilai elemen yang sama dengan rata-rata, maka nilai elemen itu akan jadi 0. Jadi kita ngelihat kayak apa ya, jarak setiap titik itu dengan rata-rata itu adalah deviasi. Ingat, kalau kita ambil rata-rata dari deviasi, maka rata-ratanya adalah 0. Gitu. Kalian bisa buka, ada pembuktiannya. Gitu. Nah, dari situ kita bisa hitung variance. Variance adalah kuadrat dari deviasi. Benar ya kalau nggak salah? Iya, kuadrat dari mean deviation. Ya, kuadrat dari deviasi dibagi n-1. Ini supaya ada namanya population bias. Jadi kalau kita menggunakan dibagi n, dia underestimate. Maaf, kalau kita bagi lebih kecil, ya dia harus bagi kecil supaya lebih besar. Ya, jadi ini masalah populasi biasnya. Yang pasti dikurangi n-1 gitu. Karena kita ini mewakili sampel ini mewakili populasi. Nah, perhitungan standar deviasi untuk sampel itu underestimate. Padahal sebenarnya yang mau kita estimasi itu adalah standar deviasi dari populasi. Dari data keseluruhannya yang ada. Tapi kan kita nggak bisa ngumpulin semua data. Itu kita kumpulin kecil. Nah, itu alasan dikurangi n-1. Oke, saya jalankan. Jadi sederhana ya, tinggal hitung n, deviasi, kita jalankan fungsi DE underscore min. Kemudian di sini ingat, di sini kita mau menggunakan library Scratch linear algebra. Jadi kalau kalian lihat di modul di atas, ini modul di atas ada scratch.linear underscore algebra. Itu sebenarnya dia memanggil folder Scratch. Dalam folder Scratch itu ada linear underscore algebra.py. Ini yang dipanggil di dalam sini. Nah, di dalam linear underscore algebra.py itu ada kelas namanya linear algebra. Di dalam kelas ini ada banyak fungsi. Nah, supaya setiap kita manggil fungsi itu nggak ngetik linear algebra, kita pakai nama aliasnya LE gitu. Ya singkatan dari linear algebra. Jadi kita akhirnya bisa panggil dengan bebas. Fungsi-fungsi itu dengan LE dot, bentar ke bawah. Kita bisa panggil dengan bebas. Nah, sini LE.sum underscore of underscore square. Masukkan deviasinya, maka ini akan dikuadratkan ya. Vektor ini sebenarnya kan vektor ya. Kemudian di bagian min 1. Kita bisa tes bahwa variance untuk number of friend itu di sekitaran 81,54 dan 81,55. Dan benar. Jadi ingat, setiap assert ini bisa diisi dengan conditional statements. Atau pernyataan yang bernilai benar atau salah. Ini menariknya dari Python, jadi kita nggak perlu menggunakan operator n, kita bisa langsung kurang dari, terus kurang dari, di sini langsung jadi 1. Gitu. Tapi kalau di bahasa pemrograman yang lain ini nggak bisa ya, kalian harus dapat 1,54 lebih besar, variance, n, kemudian variance kurang dari 81,55. Setelah kita dapat variance, kita bisa hitung standar deviasi. Gimana caranya? Tinggal diambil akar saja gitu. Jadi kita bisa cek standar deviasinya di antara untuk number of friends 902 sama 904. Ingat, variance, standard deviation, and mean. Jadi variance, deviasi, dan mean memiliki masalah outlier yang sama. Artinya kalau ada outlier, nilainya akan bergeser. Bisa jauh, tergantung seberapa besar outliernya. Jadi, changing a single value to a very high or low change those central tendency. Ada beberapa alternatif dari dispersi, yaitu IQD. IQR ya, maaf ini IQR. Interquartile range. Jadi ini sebenarnya dipakai di box plot ya, kalau ada yang pernah belajar box plot itu dipakai IQR. Gimana cara menghitungnya? Simple, panggil lagi fungsi quantile, panggil Q3 dikurangi Q1. Q3 ada di 0,75 persentilnya.
Terus Q1 ada di 0,25. Kurangi kita dapat KR. Ini tidak terlalu sensitif dispersi ini dengan uh, apa tadi? Outlier. Jadi contohnya interquartile dari ini number of friend adalah 6. Jadi Q1, Q3-nya kan kita sudah hitung nih. Di atas itu ini Q1 itu 3, Q3-nya 9. Jadi 9 kurangi 3 6. Oke, ini saya sudah belum running ya. Saya running lagi. Kemudian kita hitung korelasi. Jadi masih ada berapa? 3 konsep lagi ya. Tapi sebelum hitung korelasi, kita pahamin konsep namanya covariance. Ya, itu sebenarnya analogi dengan variance yang kita hitung adalah seberapa jauh titik kita dengan rata-rata lalu dikuadratkan, lalu diambil rata-ratanya. Itu variance. Kenapa sih Pak dikuadratkan? Ya tujuannya supaya nanti rata-ratanya nggak nol. Kalau nggak kita kuadratkan, kita jumlahin semua ya nol. Gitu. Karena ada yang negatif, ada yang positif. Nah, dengan dikuadratkan, kita membuat nilainya positif semua. Karena kita pengen tahu jarak itu positif ya. Misalnya kita jarak kota A ke kota B negatif kan nggak mungkin. Jadi konsep jarak itu, kalau kalian pernah belajar di real analysis ya, di analisis real itu ada namanya metric space, ruang metrik. Nah, salah satu definisi dari ruang metrik adalah besarnya lebih besar atau sama dengan 0. Kalau mungkin semi metrik saya lupa ya. Ada banyak definisi sebenarnya. Kalau metrik itu ya harus jarak harus lebih besar atau sama dengan 0. Sama di sini maka variance itu sebenarnya adalah berapa jarak antara titik itu dengan data. Jadi supaya dia jadi konsep jarak kita kuadratkan. Nah, covariance ini adalah ketika kita punya dua data atau namanya bivariate ya. Dua variabel data yang saling tandem artinya ini berubah juga gitu. Di sini kita udah punya ya dua data tadi adalah number of friends sama daily minutes. Nah, kita bisa hitung covariance. Gimana cara ngitung covariance? Pertama kita harus cek dulu dua data itu memiliki ukuran sama. Jadi sebenarnya dia tandem ya. Jadi kita hitung variance untuk X, lalu variance untuk Y, Y. Kemudian kita dot produkkan. Lalu kita bagi dengan panjang salah satu datanya. Karena kan sama ya, bisa pilih XS, bisa pilih YS. Ini disebut dengan sample covariance formula. Ya, karena dibagi dengan N-1. Kan ini sampel ya, untuk mendekati nilai populasi. Jadi supaya dia tidak underestimate. Ya sama seperti yang tadi, rumus variance yang sebelumnya. Jadi dia kalikan. Nah ini kemungkinan besar, maaf ini bukan variance ya, ini adalah deviasi. Jadi deviasi dari X dikali dengan deviasi. Baru setelah dikuadratkan, itu kita dapatkan variance. Jadi pertama hitung deviasinya dulu. Selisih ya, bukan jarak sih, selisihnya terhadap rata-rata. Kemudian selisihnya ini dikalikan. Nah ini ingat, covariance itu bisa positif, bisa negatif, tergantung ini. Dua nilai di DE underscore min ini bisa positif atau negatif. Nah, sebenarnya ini rumus dari covariance ya. Kalian cari di internet rumusnya seperti ini. Jadi X dikurangi X bar, dot produk dengan Y dikurangi Y bar. Oke, saya running. Oke, saya balik lagi. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan ya di kolom komentar. Atau mending lebih baik langsung tanya ke WhatsApp, itu lebih cepat. Jadi nggak perlu sungkan, tanyakan. Karena nggak ada asisten, jadi ya tanyanya ke saya. Kalau ada asisten bisa tanya ke asisten atau ke temannya yang lebih jago, silakan. Jadi misalnya sungkan sama Pak Henok, oke silakan tanya ke temannya. Baik, kemudian ini dicek ya covariance. Oke, saya belum jelaskan yang daily hour-nya ya. Jadi sebenarnya data yang ketiga adalah daily hour. Ya sebenarnya ini minute tapi dalam jam. Sederhana caranya tinggal dibagi 60 setiap data menggunakan list comprehension. Ya, jadi kita dapatkan namanya daily hour. Di datanya di scaling 60, jadi dibagi semua dengan 60 menit. Akhirnya dapat satuannya jam. Nah, kalau kita kembali lagi, mungkin saya scroll agak cepat. Nah, ternyata apa ya, sifatnya dari covariance itu kalau salah satu data itu kita bagi 60, maka covariance-nya berubah menjadi 1/60-nya juga gitu. Ya, di sini kita lihat ada pembagi 60 ya.
Tapi ingat ini tambahan lagi, di covariance itu ada beberapa masalah. The unit are the product of the input unit, which can be hard to make sense. Ya, contohnya kita punya unit dari covariance itu adalah jumlah teman dikalikan jam. Jadi teman kali jam. Nggak make sense ya. Kita butuh suatu nilai yang unit independent. Jadi nggak bergantung pada unit atau dimensionless ya. Tidak berdimensi. Sebenarnya di fisika itu sering dipakai. Konstanta-konstanta yang benar-benar menggambarkan karakteristik suatu fenomena. Contohnya kayak percepatan gravitasi. Tapi di sini harapannya covariance itu bisa jadi suatu konstan, tapi ternyata dia bergantung pada unit dan sangat susah dimaknai, itu susah kalau unitnya seperti jumlah teman, friends kali minutes itu apa. Terus ingat di sini each input of variable set to be 2 times larger than original and other variable set to be fixed. Covariance ini kurang E ya. Jadi misalnya salah satu data dari covariance itu X atau Y kita 2 kalikan, maka covariance-nya naik 2 kali. Nah, tapi kan sebenarnya sebaran datanya itu kan nggak berubah dia. Dia cuma 2 kali aja. Karena kita kan pengen tahu sebaran gabungannya. Dan itu yang menyebabkan covariance punya masalah. Ini pembuktiannya ya, kalau saya ubah jadi 2 kali XI, akhirnya kita dapat 2 kali covariance yang original. Kalau kita ubah salah satu datanya. Nah, kalau misalnya diubah dua-duanya jadi 4. Jadi, padahal sebenarnya hanya scaling aja ya. Karena yang kita pengen tangkap itu adalah pola dari data itu. Nah, disitulah muncul korelasi. Korelasi itu muncul untuk menjawab masalahnya si covariance itu. Better dispersion than covariance. Dengan cara membagi dengan sebaran standar deviasinya. Jadi kalau misalnya kita scaling dengan 2, ya dia tidak akan terlalu sensitif perubahannya. Nah, ini contohnya korelasi dari yang hour sama minute itu sama. Di sekitaran 0,24, 0,25. Jadi itulah keuntungan dari korelasi, dia nggak bergantung. Misalnya kayak kita scaling, tetap korelasinya. Nah, di sini kemudian korelasi dengan outlier. Kita ingat ya, data dari number of friends kita itu ada satu outlier di jumlah temannya yang 1000. Ini sama, ini plotting yang gambar ini. Jadi ini gambar plottingnya. Bentar, saya ini. Semoga kelihatan ya. Oke, mungkin saya kecilin dulu gambar ini. Saya kasih yang atas, sudah saya running. Jadi saya fix size-nya mungkin 6x6. 6x6 karena terlalu besar. Nggak cukup satu. Masih besar. 4x4 aja ya. Ya, lebih kecil gini jadi kelihatan dalam satu layar. Nah, ini plottingnya. Sumbu X adalah number of friends. Sumbu Y-nya minutes per day. Di plot seperti ini, ingat ada satu data jauh banget nih, 100. Itu outlier-nya kan. Ya, kita tahu langsung lihat. Garis merah ini adalah rata-rata, bener ya? Ya, rata-rata minutes per day-nya sekitaran 30 lah. Kemudian number of friend ini di sekitaran 7 kalau nggak salah, yang kita sudah hitung di atas. Jadi yang hijau ini adalah rata-rata number of friend. Ingat, kalau kita buang 100 ini, maka yang pasti yang hijau ini akan bergeser ke kiri kan. Karena 100 ini mengakibatkan garis hijau ini sekarang ada di posisi ya sekarang ini. Tapi kalau yang di 100 ini kita buang, maka ini akan bergeser significantly ya. Jadi cukup signifikan ke kiri. Tapi merahnya mungkin nggak terlalu bergeser fantastis ke atas atau ke bawah gitu. Mungkin kecil pergeserannya. Nah, itu bisa dilihat lagi. Bentar, ini covariance. Kenapa saya hitung covariance? Oke, nggak masalah. Ini yang tadi 2 kali covariance itu ya. Jadi misalnya saya kalikan 2 kali untuk setiap data number of friend, maka covariance-nya jadi 2 kali lipat. Ini bukti komputasinya. Korelasinya masih tetap gitu. Jadi misalnya kita 2 kalikan nggak akan berubah. Ya, sebenarnya sudah dibuktikan di atas yang korelasi 2 kali lipat, atau satuannya menggunakan jam itu sama aja. Nah, plot berikutnya kalau kita abaikan yang 100 friend, yang orang yang memiliki 100 teman, kita buat variabel baru namanya number of underscore friend good, daily minutes good, semua ya dibuat yang variabel baru good. Maka korelasinya bergeser gitu
ke 0,57. Ini. Tanpa outlier, maka korelasinya makin tinggi. Ingat, korelasi 1 artinya sumbu X berubah positif, sumbu Y juga ikut berubah positif. Kalau korelasinya negatif, X makin besar, Y makin kecil. Itu korelasi negatif. Korelasi itu dari min 1 sampai 1 ya. Ya. Bentar. Saya kok sedikit lupa. Oh ya, covariance bisa negatif. Ya, benar. Nah, ini tambahan ya, di dalam bukunya Grus ini nggak ada. Terus coba saya plot. Jadi, lihat di sini ada garis merah ya. Ini adalah akibat pergeseran tadi. Ketika data yang biru ini saya hapus, maka dia bergeser sedikit. Ya kenapa kecil banget sih Pak? Gitu. Ya, sebenarnya ini cukup besar ya. Kalau kita lihat yang garis kuning ini, orange ya, yang orange, ini adalah garis yang mewakili korelasi. Jadi korelasi itu saya gambar sebagai suatu garis dengan gradien itu adalah nilai korelasinya. Ya, nilai korelasinya. Yang dia berpotongan dengan titik potong antara rata-rata dan rata-rata X dan Y-nya. Yang hijau ini ketika biru yang di 100 ini saya hilangkan. Jadi kita lihat korelasinya naik 2 kali lipat. Ya sebenarnya saya mau pakai regresi cuma mungkin untuk visualisasi lebih cepat ya. Jadi pengaruhnya lumayan signifikan. Jadi dari 0,2 menjadi 0,4-an. Berapa? 0,5 ya, 0,24 jadi 0,57. Seperti itu. Jadi korelasi sangat sangat dipengaruhi oleh outlier. Sama seperti mean, variance, standard deviation itu sama. Oke, terus nah ini kalau saya plot distribusinya, jadi yang ini ada distribusi untuk daily minutes tanpa dan dengan outlier. Kita lihat perubahannya cukup signifikan untuk yang number of friend. Jadi dibuang tanpa outlier makin naik peak-nya ini atau geser ke kiri ya density-nya. Jadi agak-agak berubah. Rata-ratanya bergeser sedikit lah puncak di sini. Jadi itu untuk central tendency. Nah, berikutnya ini adalah beberapa paradoks. Jadi paradoks itu ada 2 rute dan dua-duanya memberikan kesimpulan yang sama gitu. Terus ini mana yang benar? Padahal sebenarnya yang benar hanya satu gitu karena harus seperti true and false. True itu benar juga, false-nya juga statement yang false juga benar juga. Terus mana ini yang benar yang mana? Jadi muncul yang paradoks. Sebenarnya bisa diformulasikan secara matematis ya, cuma saya skip aja. Kalau kalian pernah belajar di matematika diskrit, nanti paradoks itu bisa diformulasikan ya dalam bentuk formalisme matematikanya. Tapi oke, skip dulu yang itu. Ada yang dikenal namanya Simpson Paradox. Mungkin menunjukkannya saya langsung ke contohnya yang di bawah. Jadi contohnya datanya seperti ini. Nah ini. Ada sebaran data yang hitam ini. Lalu kita ambil garis merah sebagai regresinya. Oh, garis yang hitam. Oh, merah ya, merah. Atau kita juga bisa menggunakan regresinya itu dengan per klaster-klaster 5 klaster itu. Terus kita muncul, manakah yang benar ini? Karena dua-duanya oke gitu. Saya bisa mengambil regresi yang merah ini atau per klaster merah-merah kecil ini. Jadi muncul paradoks, mana yang benar? Statementnya salah kah atau statementnya benar? Gitu. Kalau opsinya, atau mungkin paradoks bisa banyak opsinya. Terus kita butuh satu. Karena kan kalau gini modeling datanya ini 100% berbeda ya gitu. Yang satu gradiennya ke sana, ke kanan ya. Negatif, negatif, positif, jadi ini positif. Terus yang satunya gradiennya kan itu kesimpulannya pasti beda. Makanya muncul paradoks. Atau contohnya seperti ini yang diberikan di bukunya Gus. Jadi di wilayah West Coast dan East Coast itu jumlah member dalam grup namanya data center itu satu-satu sama satu stega, number of membernya ya. Nah, dalam member ini yang dilakukan survei jumlah temanmu tuh berapa? Nah, yang member 11 itu jumlah temannya 8,2, 103 jumlah temannya 6,5. Terus kita simpulkan, oh ternyata orang-orang di West Coast ini lebih friendly karena jumlah temannya kan makin banyak gitu. Setelah demi selidik, kita selidik lebih dalam, ternyata kita tanyakan, di West Coast itu rata-rata
Oh maaf. Ya West ini kayak ada yang salah saya. Sebentar ya, saya cek. Harusnya West Coast kayaknya. Oh benar. Kita sedikit lagi. Itu gara-gara ada jumlah PSD-nya ya. Ini saya lupa. Jadi pertemanan itu muncul karena ada PSD atau enggaknya gitu. Jadi kalau dia bukan PSD, bentar yang besar ini 6,5 ya, East Coast. Disguise the fact that the East Coast and scientists skew much more heavily toward PSD types. Ya coba kalau PSD 35 ini 6 trade fans-nya. Kayak saya ada yang kebalik. If you look only at people without PSD, the East Coast data scientists also have more friends ya ini. Ya, ini yang disebut sebagai paradoksnya tadi ya. Jadi kalau kita lihat di sini, oke. Yang pertama kita punya kesimpulan West Coast ternyata lebih friendly, tapi kita masukkan degree lagi, sama seperti yang tadi pembagian klaster tadi, kita pecah-pecah lagi datanya lebih rinci. Ternyata yang West Coast East Coast ya, East Coast ini ternyata lebih friendlier ini 13,4. Nah, itu paradoksnya muncul di situ. Penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya ya kita harus pahami data kita seperti apa. Itu kalau di bukunya Grush dia bilang knowing your data and by doing what you can to make sure you have checked for possible confounding factor. Jadi yang menyebabkan munculnya data-data ini apa? Bisa jadi kayak yang ini ya. Bisa jadi ini datanya kita belum ngukur yang diantara cluster-cluster ini. Bisa jadi gitu. Nah, ya muncul pembagian klaster ini. Jadi memang kita harus pahami relasinya gimana tiap data ini. Apakah memang ada relasi positif kah atau korelasinya positif kah atau korelasinya negatif kah? Misalnya kita ubah konsumsi bahan bakar makin tinggi, maka pengeluaran juga makin tinggi. Jadi ada korelasi positif. Jadi seperti itu. Jadi harus pahami knowing your data itu adalah jawaban dari uh, Simpson paradox. Jadi kita nggak semua data kita pakai tapi kita tidak pahami di balik itu gimana sih data ini tercipta. Itu penting juga ya. Jadi memahami data itu tercipta. Disitulah sains. Disitulah seperti fisika, itu fisika kan menghasilkan banyak data karena mereka belajar bagaimana data-data ini tercipta dan kita bisa meramalkan data-data yang belum pernah tercipta. Gitu. Contohnya seperti mereka bisa memodelkan material, mereka bisa menciptakan data-data baru untuk material yang belum pernah dibuat secara real. Atau mungkin astronomi, model-model tata surya, ternyata bisa meramalkan gerakan tata surya. Diukur datanya dibandingkan dengan modelnya. Itulah kita butuh sains ya. Kalau cuma statistik, gitu. Makanya kayak kalian ilmu aktuaria, menurut saya kalian paham mekanisme terciptanya data-data mortality, data-data kependudukan itu kalian bisa tahu model-model resiko. Jadi kalian bisa assess datanya ini lebih kuat sih karena kalian punya keilmuan tentang resiko. Oke, ini yang terakhir kayaknya, some other correlation caveats. Mungkin ada satu lagi kayak. Nah, ini juga penting. Jadi korelasi itu bisa jadi nol, tapi ternyata datanya seperti ini. Makanya bisa dibilang knowing your data itu important. Oke, ini saya kecilin dulu gambarnya. Fixed size 4 times 4. Jadi datanya punya pola, tapi ternyata korelasinya nol gitu. Karena dia ngambil rata-rata tengah-tengah gitu ya. Ini fungsi absolut ya. Mungkin saya bikin lebih bagus. Up axis set respect equal. Ya, jadi biar kelihatan fungsinya. Dan korelasinya tuh no. Jadi saya hitung otomatis ya. Correlation-nya itu di sini. Correlation menggunakan rumus yang kita sudah buat. Itu nol. Padahal sebenarnya dia punya struktur data. Makanya knowing your data itu penting. Knowing your data tuh mengetahui datanya itu dibuat seperti apa. Jadi nggak semata-mata ya sudah kita blindly buta itu kita nggak ngelihat
datanya dari mana, kita nggak peduli, itu bahaya, itu dangerous. Jadi kalian harus pahami data itu dari mana, ini data apa, ada nggak faktor-faktor yang pengaruhi data ini yang nggak disebutkan di data itu tuh penting juga pengetahuan seperti itu. Makanya ilmu data, makanya istilahnya ilmu data. Data ini jadi objek kajian sama seperti ilmu fisika. Fisika itu adalah fenomena di alam. Contohnya seperti hujan itu dikaji. Apa rainbow, pelangi itu dari dispersi ya kalau nggak salah. Apalagi matahari, gimana matahari itu apa berevolusi atau gerakan planet. Gerakan itu kan objek fisik. Itu dimodelkan. Jadi mereka memahami gerakan planet ini kemungkinannya kayak apa aja. Sama seperti data ini diciptakannya kayak apa. Makanya ilmu data itu menurut saya lebih dalam daripada data analis, data engineering semua. Karena dia belajar modelingnya. Sisanya tuh teknis saja, engineer-nya, data analis, data warehouse semua. Tapi data science tuh keren sih, kita belajar sains dari data ini. Dan kalian nggak dibatasi dengan fisika atau kimia atau biologi, kalian bisa masuk ke segala ilmu. Makanya multidisiplin. Oke, lanjut lagi. Ada lagi contohnya seperti ini. Ini juga, sebentar saya lupa yang ini. Ini kecil banget ya, jadi kita lihat datanya itu kelihatannya linear, tapi sebenarnya dia naik pelan-pelan kecil ya, gitu. Korelasinya 1. Kita lihat di sini skalanya kecil banget ya. Jadi penting juga menentukan skala di sini. Ini kalau kita gambar otomatis aksisnya ya dia kan bentuk garis linear, tapi karena sebentar ini bukan absolut ya. Sebentar, saya ini salah ketik lagi. Ini itu ya ini bukan absolut, ini nggak ada kata absolut, maaf. Oke, gini ya. Oke, data ini korelasinya 1. Oh ya, jadi ini maksudnya korelasi itu tidak menjelaskan seberapa besar relasi atau pengaruhnya ya. Jadi misalnya relasi antara X dengan Y itu tidak diceritakan dengan ini. Seperti contohnya korelasinya 1. Terus kita bilang, oh kalau kita ubah X-nya 1 langkah ke depan, ke kanan ya, maka Y-nya berubah juga 1 langkah ke kanan. Enggak gitu. Jadi korelasi itu enggak melihat itu, dia hanya melihat linearitasnya. Kita ubah X ke arah positif, apakah Y juga berubah ke arah positif? Seberapa positifkah gitu. Tapi bukan seberapa besar unitnya. Makanya di sini perubahannya lihat kecil ya, perubahan unit Y-nya, X-nya berubah 1, Y-nya itu berubah 0,00 berapa ya, 1 mungkin gitu. Jadi sangat kecil. Dan itu tidak bisa dijelaskan dengan korelasi. Itu main disebut caveat-nya. Beberapa sedikit mungkin kekurangan dari korelasinya. Dan yang terakhir, ini jadi masih ada yang terakhir adalah korelasi dan causation. Causation itu sebab akibat. Jadi perlu diingat, not all high correlation means that there is a causation. Jadi nggak semua hal yang memiliki korelasi positif itu berbicara sebab dan akibat. Dan ini banyak terjadi ya, misconception ini di dalam penelitian orang. Jadi orang meneliti 2 variabel terus dihitung korelasinya. Oh, korelasi positif. Oh, berarti variabel ini mempengaruhi variabel yang kedua itu. Nah, itu sering banyak ditemukan. Karena memang kekurang pahaman terhadap konsep korelasi. Dan ini hanyalah ukuran statistik. Dan ini bisa sangat dipengaruhi oleh bias. Makanya orang bicara, oh ini berdasarkan data. Ya kita harus pahami dulu. Data ini benar nggak? Bisa jadi data itu di engineering itu dimanipulasi ya. Sehingga sesuai keinginan kita. Itu kan bahaya. Harusnya data itu ceritakan apa adanya. Dan alat ukur statistiknya semua itu harus benar-benar tidak bias, objektif gitu. Jadi siapapun yang melakukan pengumpulan data, pengambilan kesimpulan kan sama semua. Makanya perlu hati-hati, kejujuran, ada etiknya. Jadi ada namanya data ethics, etika data. Jadi kita nggak serta-merta hitung seenaknya, laporin, tapi ada etikanya. Ini contohnya ini lucu ya. Kalau kalian tertarik, masuk aja namanya di situs Spurious Correlation atau diklik aja notebook saya ini. Nah, di sini ada korelasi yang cukup tinggi ya, 94,7%
atau mendekati 1. Per kapita cheese consumption, jadi berapa banyak konsumsi keju per kapita dalam suatu negara, itu sangat berkorelasi dengan orang yang meninggal karena terjerat selimut kasur ya, bedsheet itu selimut kasur. Kan nggak nyambung gitu. Korelasinya tinggi ini. Ini grafik yang hitam itu adalah ini jumlah orang yang terjerat dari tahun ke tahun karena meninggal, lumayan ya di Amerika kayaknya. Terus ini data beneran sih ini. US Department of Agriculture and Center of Disease Control and Prevention, ini datanya. Jadi data ini bukan data buatan orang, enggak, ini data memang diukur di lapangan. Dan kalau kita hitung korelasinya, kalian bisa coba plot gitu kalau mau ambil datanya. Itu kita dapat korelasinya 9,7. Nah, ini terus orang menyimpulkan, oh ternyata kalau kamu makan keju banyak-banyak ya kamu bisa meninggal di kasur terjerat kan. Nggak aneh. Makanya ini sering terjadi di Indonesia ya, orang-orang mengait-ngaitkan hal-hal yang cocok logi gitu. Padahal sebenarnya nggak ada hubungannya, nggak jelas hubungannya apa ya, cuma ngelihat, oh kok fenomena ini terjadi terus kemudian setelah beberapa hari terjadi gitu, kayak kayak kutukan itu sebenarnya kita itu bisa dijelaskan dengan sains penyebabnya. Cuma karena kelemahan kita tidak mau mengobservasi, kita akhirnya melihat itu secara simpel, oh cocok logi aja. Nah, itulah gunanya kita belajar, kita mengetahui sains itu untuk melihat perspektif dengan lebih objektif. Jadi nggak apa ya, nggak tiba-tiba gitu. Kita ada proses berpikir dan kita bisa ulangi berkali-kali dan hasilnya ya sama kalau proses berpikirnya yang kita ikutin sama. Tapi kalau cocok logi kan mungkin ada yang orang percaya ini, ada yang percaya ini, itu beda. Nah, itu contohnya. Ini sering terjadi dulu mungkin sebelum era-era apa ya, sharing ilmu itu, mungkin orang korelasi positif, ada causation, ada sebab akibat ya, padahal enggak gitu. Enggak selalu ya, tapi bisa, tapi enggak selalu. Jadi harus tahu ada kaitannya enggak gitu. Kalau enggak ada kaitannya ya bisa kita abaikan. Baik, jadi itu untuk pertemuan berapa ini, minggu ketiga. Jadi silakan dipelajari lagi. Kalian bisa cari lagi di Google. Tuh, mungkin tanya ChatGPT untuk mengembangkan lagi konsepnya, terus cari lagi di Google, cek lagi jawabannya. Ingat, buat slide-nya maksimal presentasi 10 menit ya. Jadi mungkin saya koreksi lagi, slide-nya bukan maksimal 10 slide. Jadi 10 slide itu panduan, tapi kemarin ada yang slide-nya cuma 7 tapi jelasannya 15 menit. Jadi 10 menit ringkas, padat dan jelas gitu. Misalnya kalian mungkin bisa kalian ketik dulu, kemudian belajar meringkas. Misalnya ringkasannya kurang oke, tanyakan ke ChatGPT gitu. Coba diringkaskan. Ya sebenarnya kalau saran saya sih kalian coba ringkas dulu. Habis itu mungkin kalau mungkin butuh masukan baru tanya ChatGPT. Jangan langsung jawaban akhir karena kalau nggak gitu kalian nggak belajar. Baik, itu saja dari saya. Berikutnya saya akan lanjutkan di sesi minggu ke berapa? 4 ya, tentang probabilitas.